Salam jumpa Bapak Ibu orang tua murid dimanapun berada. Kami kelas 4 akan mengadakan pertemuan wali murid secara virtual tahun pembelajaran 2020-2021. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pengantar. Kedua, doa pembukaan. Ketiga, pengantar oleh Kepala Sekolah Suster Amandin. Keempat, penjelasan penilaian dan pembelajaran oleh Pak Andreas. Dan kelima, pembinaan oleh Ibu Deta. Dan yang terakhir keenam, doa penutup oleh Ibu Marta. Silakan Bapak Ibu orang tua murid dimanapun berada mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih, selamat mengikuti. Mari Bapak Ibu orang tua murid kita awali kegiatan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Marta. Suster, Bapak Ibu guru, teman-teman, serta anak-anak dan orang tua wali murid yang terkasih, marilah kita awali pagi ini sebelum acara pertemuan dimulai dengan doa bersama agar acara pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat dan kasih yang melimpah kepada kami, khususnya pada tahun pelajaran baru ini 2020-2021 bisa berjalan dengan lancar. Berkatilah pertemuan kami, para orang tua, Bapak Ibu guru, suster, dan juga anak-anak yang mengikuti dari mana saja. Semoga pertemuan dari awal hingga akhir acara nanti bisa berjalan dengan lancar. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar segala sesuatu yang mau kami sampaikan bisa diterima dengan baik oleh orang tua dan juga anak-anak. Semua doa ini kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan pengantara Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Marta atas doa pembukaannya untuk kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pengantar dari Kepala Sekolah SD Katolik Mater Dei Pamulang, Suster Amandin. Suster Amandin, kami persilakan. Salam jumpa di SDK Mater Dei. Saya adalah Suster Amandin SPM. Saya Kepala Sekolah baru, pengganti dari Suster Haris SPM. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Semoga dalam masa pandemi ini kita bersama-sama saling menjaga kesehatan kita, karena itulah yang terpenting dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pertemuan wali kelas 4 ini, saya hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu guru wali kelas 4 untuk mengajak kita memulai kembali proses pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Tentunya ada banyak hal yang berbeda, tetapi hal yang berbeda mari kita sikapi bersama, kita upayakan bersama, kerjasama yang baik, sehingga kita bersama-sama mampu mewujudkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka untuk selanjutnya informasi akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih. Terima kasih Suster Amandin atas pengantarnya untuk kelas 4. Selanjutnya kita akan mengikuti penjelasan, pembelajaran, dan penilaian oleh Bapak Andreas. Bapak Andreas, kami persilakan. Bapak Ibu yang terkasih, perkenalkan nama saya Andreas. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana program pembelajaran dan penilaian yang dilakukan di sekolah SD Mater Dei Pamulang dalam rangka menyikapi adanya pandemi COVID-19. Selamat mengikuti. Bapak Ibu wali murid yang terkasih,
Pada kesempatan ini, saya selaku tim kurikulum SDK Mater Dei Pamulang akan memberikan penjelasan tentang kegiatan belajar yang dilakukan oleh sekolah kami selama masa pandemi COVID-19 dan juga tentang penilaian yang dilaksanakan di sekolah ini. Sekolah Dasar Mater Dei Pamulang, walaupun kita berada di masa pandemi, kita tetap melaksanakan program pembelajaran, di mana pada tahun ini tetap kita menggunakan kurikulum nasional atau yang sering disebut kurikulum 13. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini seluruh dunia sedang mengalami wabah pandemi virus COVID-19. Tak terkecuali bangsa Indonesia tidak terlepas dari hantaman pandemi COVID-19. Akibat dari virus tersebut sangat berpengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan, di mana sejak pertengahan Maret sekolah sudah melakukan BDR atau belajar dari rumah. Banyak pihak mengira bahwa virus ini segera berakhir, namun kenyataannya sampai sudah sekitar 6 bulan belum hilang. Sehingga di mana pada saat sekolah melakukan BDR di awal pandemi, para guru, orang tua, peserta didik mengalami kesulitan dan tentunya tidak siap dengan model BDR karena tidak mudah bagi orang tua untuk menggantikan peran guru. Dan juga bagi guru banyak sekali yang tertatih-tatih karena memang harus bergelut dengan dunia IT yang bagi generasi-generasi yang terdahulu memang sangat kurang, sehingga harus banyak belajar terus. Bapak Ibu yang terkasih, namun pada tahun pelajaran 2020-2021 proses pembelajaran tetap dimulai dan dibuka pada tanggal 13 Juli 2020. Kita mengikuti anjuran pemerintah, kita harus bisa berdamai dengan situasi yang ada. Harus berdamai, harus mengikuti protokol kesehatan, dan juga mengikuti aturan-aturan yang berkaitan dengan pencegahan pandemi COVID-19 ini. Pada tahun pelajaran 2020-2021, Sekolah Mater Dei Pamulang melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh yang sering disebut BDR, belajar dari rumah. Mengapa demikian? Ini dasar hukumnya adalah keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan surat tersebut, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah demi keselamatan. Apa itu? Yang pertama adalah keselamatan peserta didik. Kedua, keselamatan pendidik. 3, keselamatan tenaga kependidikan. Yang keempat, keluarga. Dan akhirnya juga masyarakat. Kebijakan ini diambil jangan sampai sekolah atau lembaga pendidikan menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19. Maka proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka tetap memperhatikan peserta didik.
sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah, dalam ini kabupaten atau kota, menetapkan berada di dalam zona hijau atau bukan. Dua, apakah pemerintah daerah sudah memberikan izin untuk pembelajaran tatap muka? Sampai saat ini di Tangsel belum ada sekolah yang diizinkan untuk mengadakan tatap muka karena masih zona merah. Yang ketiga, apakah satuan pendidikan telah memenuhi standar kesehatan dan siap untuk pembelajaran tatap muka? Apakah orang tua sudah setuju atau tidak untuk belajar tatap muka? Itulah yang menjadi pertimbangan untuk dibukanya kembali proses pendidikan secara tatap muka. Bapak Ibu, kapan sekolah bisa belajar tatap muka? Yang pertama, pemerintah daerah telah menyatakan daerahnya sebagai zona hijau. Yang kedua, pendidikan dasar dalam hal ini SD paling cepat itu adalah bulan September kalau sudah zona hijau. Ketiga, kondisi kelas anak-anak duduknya adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter dan kapasitas maksimal satu kelasnya adalah 18 anak. Yang keempat, tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan virus COVID-19. Seandainya atau kalau ada lonjakan kasus dan daerah menjadi zona merah atau kuning, maka walaupun sudah dibuka tatap muka, akan kembali melakukan proses pembelajaran secara BDR kembali. Bapak Ibu, betapa ketatnya protokol kesehatan yang harus kita ikuti untuk bisa sekolah tatap muka. Kita harus tetap bersabar. Guru juga bersabar, karena dengan BDR itu tugasnya makin banyak, bukan makin sedikit. Nah, apa itu BDR? Proses pembelajaran dari rumah. Yang pertama, BDR adalah belajar dari rumah, atau orang mengatakan juga PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, BDR dilakukan secara daring dalam jaringan dan luring, yaitu luar jaringan. Karena daring dalam jaringan, maka yang pertama dan utama adalah harus memiliki jaringan internet dan peralatan yang mendukung, entah itu HP, entah itu PC, entah itu laptop, entah itu pad atau iPad, dan lain-lain. Kalau bisa juga bisa ditambah dengan printer. Yang keempat, walaupun BDR, anak-anak sekolah dasar Katolik Mater Dei tetap mengikuti proses pembelajaran dari rumah selama 4 jam setiap harinya, yaitu dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tiap anak setiap hari harus mengikuti BDR pada waktu-waktu tersebut. Berikutnya, tiap hari anak melakukan presensi kehadiran. Nanti akan dijelaskan oleh guru lain bagaimana cara untuk presensi kehadiran ketika BDR. Berikutnya, peserta didik wajib setiap hari mengikuti proses pembelajaran dan semua tugas dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri. Orang tua hanya membantu. Berikutnya, orang tua proaktif. Ingat, proaktif menyimak WhatsApp atau WA grup
supaya tidak tertinggal informasi kegiatan hari itu tentang BDR. Jangan sampai kegiatan hari ini baru bertanya besok pagi. Saya kira itu tidak bijaksana. Harus proaktif mengikuti grup WhatsApp kelas yang telah dibentuk. Berikutnya, orang tua mau tidak mau mulai sekarang dan yang lalu harus berkorban untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan anak untuk BDR, yaitu internet atau kuota, HP, PC, laptop, dan atau printer. Berikutnya, orang tua harus mengutamakan dan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki, HP, internet, PC, untuk kegiatan pembelajaran peserta didik, bukan untuk kepentingan orang tua, untuk chatting yang tidak perlu. Kita sekarang berkorban dulu untuk anak-anak. Berikutnya, orang tua selalu memantau dan mengingatkan kepada peserta didik atau anaknya supaya tepat waktu di dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh gurunya pada hari tersebut ketika mengikuti BDR. Orang tua berkomunikasi dengan guru kelas atau guru mata pelajaran bila anaknya mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan proses pembelajaran dan tugasnya. Berikutnya, selama putra dan putri mengikuti proses pembelajaran pada hari efektif, anak-anak tetap di rumah untuk mengikuti PBM dengan tidak meninggalkan protokol dan selalu menjaga kesehatan. Setiap hari harus menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Bapak Ibu, bagaimana alokasi waktu ketika belajar BDR? Sudah saya katakan tadi bahwa waktunya dimulai pukul 8 sampai 12 setiap hari. Dengan durasi waktunya 1 jam. Untuk kelas 1 dan 2 itu 1 jamnya adalah 35 menit. Kelas 3 sampai kelas 6 1 jam pelajarannya adalah 40 menit. Setiap hari anak-anak belajar sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan oleh wali kelas melalui grup kelasnya masing-masing. Dan ini sudah dimulai belajar sejak hari Rabu atau ada yang Kamis. Pembagian alokasi waktu dari tiap mata pelajarannya adalah sebagai berikut. Ya, untuk agama itu kelas 4 itu 2 jam seminggunya, PKN 2, Bahasa Indonesia 5, IPS 2, IPA 4, Matematika 5, SBDB itu ada seni lukis, ada KTK, ada musik itu 4 jam pelajaran, PJOK 2 jam pelajaran, Bahasa Inggris 2 jam pelajaran, komputer 2 jam pelajaran. Masih ditambah kegiatan literasi yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, dan anak harus membuat laporan literasinya. Dan di akhir pelajaran nanti juga akan mulai pelan-pelan harus anak-anak membuat refleksi kegiatan pada hari itu, apa yang telah dipelajarinya. Bapak Ibu yang terkasih, model pembelajaran selama masa pandemi adalah yang pertama, proses pembelajarannya dibagi berdasarkan tema-tema yang terdapat pada kurikulum 2013. Selama pandemi COVID-19, SDK Mater Dei melakukan terobosan. Walaupun dibagi berdasarkan tema, pelaksanaannya diatur menurut KD atau kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Maka nanti setiap hari ada jadwal pelajaran yang disusun berdasarkan mata pelajaran dan jumlah waktu yang telah
kami sebutkan tadi di atas. Dalam satu hari terdapat 3 mata pelajaran, dengan catatan dalam satu hari sebisa mungkin maksimal ada 1 tugas yang harus dikirimkan oleh anak melalui sinkos atau melalui dikirim langsung, baik itu gosen maupun diantar ke sekolah. Ini di luar tugas literasi, refleksi, dan pemberian life skill. Jadi nanti sewaktu-waktu kita sekolah dan para guru mengajak anak-anak untuk belajar keterampilan hidup, misalnya memasak, mencuci, menggosok, mengepel, dan lain sebagainya yang meningkatkan daya keterampilan anak dalam menghadapi kehidupan ini. Lalu berikutnya, model pembelajaran yang dilakukan adalah mengacu pada program blended learning. Apa itu? Yaitu belajar secara campuran antara daring dan luring. Lalu penilaian Bapak Ibu ya. Penilaian di dalam K13 itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah iman, itu KI1, sikap sosial KI2, pengetahuan KI3, dan keterampilan KI4. Ada 4 nilai. Nanti didapat ada 4 nilai. Penilaian sikap yaitu religiusitas atau sikap spiritual. Bagaimana anak dilihat dari keimanannya, ketakwaan pada Tuhan, beribadahnya, rasa syukur, berdoa sebelum dan sudah melakukan berbagai kegiatan. Lalu integritas, ini KI2, jujur, rendah hati, santun, tanggung jawab, keteladanan, komitmen moral, cinta kebenaran, menepati janji, anti korupsi, dan lain-lain. Satuan pendidikan atau sekolah bisa merumuskan sendiri, terutama di metode ini adalah ada nilai-nilai CIR, care, inovatif, dan respect. Sikap sosial itu meliputi rasa nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Sama, sekolah berhak dan bisa untuk membuat sendiri, merumuskan sendiri nilai-nilai sosial apa yang diterapkan untuk dikembangkan oleh peserta didik. Nah, ini adalah contoh nilai di rapot sikap spiritual KI1 dan sikap sosial KI2. Bisa Bapak Ibu baca sendiri. Nah, sekarang anak Bapak Ibu, bagaimana penilaian pengetahuan? Pengetahuan itu bisa diambil, dinilai dengan cara tes tertulis. Itu dengan pilihan ganda, bisa benar salah, menjodohkan, isian, melengkapi, dan uraian. Lalu tes lisan. Kalau nanti pada masa pandemi ya bisa juga lewat Zoom atau video call. Lalu penugasan, tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok. Mungkin saat ini tidak bisa kelompok karena baru dalam masa pandemi COVID. Nah, ini bagaimana guru itu mengadakan penilaian tertulis. Pertama membuat kisi-kisi, lalu membuat soal, lalu penilaiannya, lalu juga koreksinya, lalu kalau bagus itu adanya program pengayaan, kalau di atas bawah KKM berarti program remedial atau program perbaikan. Lalu apa saja penilaiannya? Yang pertama yaitu PH, itu penilaian harian. Kalau zaman dulu namanya ulangan. Itu dilaksanakan setelah selesai 1 KD. Bisa 2 atau 3 kali atau 1 kali. Habis KD ada namanya PH, penilaian harian.
Lalu PTS, pertengahan penilaian tengah semester, di mana anak-anak mengukur bagaimana setelah belajar setengah semester diukur dengan namanya PTS. Lalu PAS, penilaian akhir semester, ini dilaksanakan setelah setengah tahun, yaitu pada bulan Desember untuk penilaian mencari atau untuk melengkapi nilai nanti dilaporkan dalam buku laporan pendidikan. Yang terakhir adalah penilaian akhir tahun atau PAT. Ini diberikan atau dilaksanakan ketika pada bulan Mei atau Juni sebagai syarat untuk kenaikan kelas. Catatannya, karena ini masa pandemi, maka penilaian menggunakan media, terutama oleh SMA Mater D, yaitu menggunakan Sinkos, jadi dengan daring. Anak-anak mengerjakan soal-soal Sinkos maupun luring tetap muka kalau nanti sudah memasuki zaman atau era baru dengan tatanan hidup baru. Penilaian keterampilan. Keterampilan dapat didilai dengan cara adalah kinerja, performance, penampilan. Nah, nanti bisa lihat video call, bisa lihat kirim video, bisa lihat kirim suara, bisa melihat bagaimana dia berpidato dengan mengirim video puisi atau mungkin berpidatonya. Project, membuat apa, lalu dikirim lewat luring ke sekolah. Portofolio. Penilaian KI4 bisa berupa tugas, video, foto, LK yang dikirim melalui Sinkos, WA atau drive-thru kalau belum masuki masa normal. Ya, ini Bapak Ibu, contoh penulisan rapot KI 3 dan KI 4, pengetahuan dan keterampilan. Ada dua sisi. Yang kiri adalah pengetahuannya, yang kanan adalah keterampilannya. Silakan nanti dibaca sendiri. Kalau perlu misalkan saya kirimkan PPT-nya. Dalam rapot itu ada yang namanya predikat dan deskripsi. Deskripsinya adalah menggunakan kalimat positif sesuai dengan capaian KD yang tertinggi. Misalnya matematika itu KD-nya misalnya membuat bangun datar itu tertinggi, terendahnya adalah menentukan akar, maka itu diambil sebagai deskripsi dari rapot yang diperoleh oleh peserta didik. Nah, lalu predikatnya, karena Mater D itu KKM-nya 75, maka rentangnya adalah 91 sampai 100 di rapot akan mendapat predikat A atau sangat baik. 80 sampai 90 nilainya B atau baik. 75 sampai 79 adalah cukup. Kurang dari 75 berarti tidak tuntas, maka perlu bimbingan. Tadi semua aspek pengetahuan dihitung dari PH, PTS, PAS, PH di rata-rata, lalu dibuat deskripsi dengan pengukuran nilai 0 sampai 100 baik PH, PTS maupun PAS. Bapak Ibu, berikutnya saya sampaikan kriteria ketuntasan minimal atau KKM Satuan Pendidikan SD Mater D Pamulang. Semua kelas KKM-nya adalah 75. Semua mata pelajaran 75. Kalau dia anak-anak kita itu ketika PH, ketika PAT, ketika PH, ketika PTS nilai kurang dari 75 harus ada remedi dan perbaikan. Ketika anak mendapat nilai di bawah KKM pada saat PAS dan PAT, tidak ada kegiatan remedi atau perbaikan nilai. Maka kuncinya adalah kalau anak-anak ulangan atau PH dan PTS nilainya belum mencapai KKM, maka anak tersebut harus segera meminta ke gurunya
untuk perbaikan, atau kalau gurunya mengagendakan perbaikan atau remedi, anaknya harus proaktif. Jangan sampai gurunya yang mengejar-ngejar, anaknya santai-santai saja. Itu kuncinya. Kalau semua PH dan PTS tuntas, pasti nanti akan naik kelas. Ya, asalkan tidak terlalu jatuh di PAT-nya. Nah, maka berikutnya akan saya sampaikan apa saja syarat-syarat kenaikan kelas. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi misalnya tahun 2020-2021, artinya anak harus ikut semuanya. Jangan sampai nanti sampai bulan November sekolah, lalu Desember sampai April off, lalu sekolah lagi dengan alasan pergi kemana, itu tidak bisa. Harus mengikuti proses pembelajaran selama 1 tahun pembelajaran. Yang kedua, mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan KKM, yaitu 75. Lalu mencapai nilai sikap minimal baik untuk penilaian sikap yang ditentukan oleh sekolah. Lalu ini untuk kelas 3, 4, dan 5, yaitu nilai ekstrakurikuler pramuka harus minimal baik. Jadi kelas 3, 4, dan 5 itu anak-anak diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler kepramukaan. Lalu kehadiran siswa itu minimal 80% dari hari efektif. Artinya apa? Artinya kalau mereka izin atau alfa itu melebihi 20% dari hari efektif selama setahun, ya maaf, tidak naik, disuruh untuk mengulang di kelas yang sama. Kalau sakit tidak dihitung. Tetapi saya berharap, sekolah berharap jangan sampai sakit menjadi alasan. Ya, kadang-kadang orang nggak jujur, anak nggak jujur, orang tua nggak jujur, pergi jalan-jalan bilangnya sakit. Nah, saya beneran loh, ya. Jadi itu. Dan Bapak Ibu, kelima syarat tersebut merupakan satu kesatuan. Artinya satu nggak tercapai, walaupun yang lain tercapai, itu berarti juga belum memenuhi syarat kenaikan, maka anak harus mengulang. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kurikulum menyampaikan program pembelajaran jarak jauh dan penilaian selama kita mengalami masa pandemi ini. Kita berharap semuanya diberi kemudahan di dalam mencari rezeki. Nah, Bapak Ibu, ingat, virus ini tidak akan hilang. Saya percaya, tetapi kita berdoa semoga segera ditemukan vaksinnya. Nah, kalau sudah ditemukan vaksinnya, orang yang kena kasih vaksin, nah, saya percaya akan sehat kembali. Itu harapan kita. Kalau hilang, saya kira tidak akan hilang. Ini seperti flu biasa, nggak akan hilang. Jadi kita tetap jaga kesehatan. Ya. Kita selalu mengikuti protokol kesehatan. Ya. Selalu cuci tangan, pakai masker, banyak istirahat, makan makanan sehat, lalu menghindari kerumunan. Saya kira itu kunci kita untuk mencapai kesehatan. Kita berharap sama-sama semoga sekolah kita, anak-anak kita yang sekolah di sini nanti semuanya berhasil, baik dari segi akademik maupun non akademik, baik sikapnya dan pengetahuannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam saya bertutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, itu tadi semua program pembelajaran dan juga penilaian yang kita lakukan selama anak-anak belajar di sekolah Patruk ini. Bapak Ibu, saya berpesan, tolong ikuti semua yang
kami jelaskan tadi, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, memakai masker kalau bepergian, dan hindari kerumunan. Terima kasih, sampai berjumpa. Terima kasih untuk Bapak Andreas atas penjelasannya untuk kegiatan kelas 4 dalam tahun pembelajaran 2020 sampai 2021. Selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu pendampingan oleh Ibu Deta. Ibu Deta, kami persilakan. Baik Bapak Ibu semua, saya Deta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses atau pendampingan bagi anak-anak selama belajar di rumah. Maksud dan tujuan dari penjelasan ini adalah supaya pembelajaran di rumah yang dilakukan oleh anak-anak dapat berjalan dengan lancar, sehingga apa yang diberikan Bapak Ibu guru dapat tersampaikan dengan baik kepada anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mendengarkan penjelasan dari saya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pendampingan orang tua kepada anak-anak selama kegiatan belajar dari rumah. Tujuan dari pendampingan belajar adalah supaya kita dapat bekerja sama dalam mendampingi dan mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuan yang mereka terima dari Tuhan selama BDR. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, orang tua harus proaktif menyimak seluruh informasi yang Bapak Ibu guru wali kelas berikan melalui WhatsApp group, supaya anak-anak tidak tertinggal apa saja kegiatan yang akan dilakukan pada hari tersebut. Kedua, menyediakan fasilitas yang diperlukan peserta didik untuk proses belajar dari rumah, berupa internet atau kuota, HP, PC, laptop, ataupun tablet. Kemudian mengutamakan dan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki seperti HP, internet, atau PC untuk kegiatan proses pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, orang tua selalu memantau dan mengingatkan kepada peserta didik supaya tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Jadi walaupun anak-anak belajar dari rumah, anak-anak mengerjakan tugas-tugas dari rumah, anak-anak bisa tetap disiplin waktu dalam pengumpulan tugas. Selanjutnya, orang tua harus berkomunikasi dengan guru kelas atau guru mata pelajaran bila peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proses pembelajaran dan tugas pembelajaran. Jika Bapak Ibu mengkomunikasikan apa kesulitannya, maka guru kelas atau guru mata pelajaran bisa memberikan arahan kepada anak-anak. Selanjutnya, selama anak-anak mengikuti proses pembelajaran pada hari efektif, anak-anak tetap berada di rumah. Sesuai dengan jadwal, pelajaran akan dilaksanakan pada jam 8 sampai jam 12 untuk mengikuti proses pembelajaran dan juga menjaga kesehatan. Selanjutnya, setiap hari tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan sabun, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga imunitas tubuh, istirahat yang cukup, olahraga, dan mengkonsumsi makanan-makanan sehat bergizi. Setiap hari, peserta didik melakukan presensi dengan cara orang tua melaporkan ke wali kelas paling lambat pukul 8 WIB untuk memberitahu melalui WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa chat Bapak Ibu guru wali kelas secara pribadi jika anak-anak berhalangan mengikuti pembelajaran di hari tersebut karena sakit atau ada keperluan lain. Sehingga Bapak Ibu guru akan mengetahui kalau hari itu anak-anak tidak bisa mengikuti kegiatan belajar. Selanjutnya, walaupun pembelajaran jarak jauh dari rumah, peserta didik tetap berada di rumah untuk mengikuti proses pembelajaran dari pukul 7.30 sampai 12 dan sedapat mungkin tugas dikirim tepat waktu. Jika melihat jadwal, pembelajaran dimulai pukul 8, tetapi sebelum pukul 8,
Bapak Ibu wali kelas akan mengirimkan doa dan renungan pagi serta literasi untuk anak-anak. Selanjutnya, peserta didik wajib setiap hari mengikuti proses pembelajaran dan semua tugas dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri. Orang tua hanya memantau dan memberikan fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya, semua tugas wajib dikerjakan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk buku pelajaran dan alat-alat yang perlu disiapkan, buku paket kelas 4 ada 9 buku tematik yang terdiri dari 4A sampai 4I, kemudian buku paket matematika, buku paket agama, buku paket bahasa Inggris, buku paket komputer. Untuk buku tulis, anak-anak perlu menyiapkan 1 buku untuk masing-masing bidang studi. Untuk kelas 4, ada 10 bidang studi. Khusus untuk matematika, anak-anak menggunakan 1 buku kotak kecil. Selanjutnya disiapkan juga 1 buku gambar A3 untuk SBDP, 1 buku untuk literasi, 1 buku untuk refleksi. Juga perlu disiapkan alat tulis seperti pensil yang siap pakai, ballpoint, dan alat-alat yang lainnya. Perlu juga menyiapkan KTK seperti pensil warna, penghapus, penggaris, busur derajat, lem, gunting, folio, HVS, buffalo. Dan juga anak-anak bisa menyiapkan map file untuk mengumpulkan hasil kerja siswa atau portofolio, karena nanti ada saatnya Bapak Ibu guru wali kelas meminta anak-anak untuk mengumpulkan bukti fisik, tugas-tugas keterampilan yang diberikan ke sekolah dengan box-box yang sudah disiapkan di sekolah. Jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan box kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D. Selanjutnya, anak-anak menggunakan seragam hanya pada saat ada pertemuan secara virtual yang dijadwalkan oleh guru kelas atau guru bidang studi. Jika pembelajaran tidak dilakukan atau tidak ada pertemuan secara virtual, maka anak-anak bisa menggunakan pakaian yang nyaman untuk belajar. Waktu untuk konsultasi, Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi ke wali kelas masing-masing melalui WA dari hari Senin sampai Jumat pada jam kerja pukul 7 sampai 1 siang. Jika Bapak Ibu memang membutuhkan waktu khusus untuk telepon atau video call, mohon Bapak Ibu chat terlebih dahulu, sehingga Bapak Ibu guru wali kelas bisa mengabari jam berapa Bapak Ibu wali kelas bisa ditelepon. Selanjutnya, apa saja yang bisa disiapkan atau dilakukan oleh orang tua? Yang pertama adalah orang tua menandatangani buku tugas, buku tulis, serta segala bentuk hasil belajar anak. Yang kedua, mengkomunikasikan kesulitan dan permasalahan anak dengan guru secara baik. Kemudian, anak-anak diwajibkan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran, supaya anak-anak bisa fokus saat mengikuti pembelajaran. Semua tugas wajib dikerjakan oleh anak secara mandiri. Orang tua tidak mengerjakan tugas-tugas anak, karena guru-guru menekankan proses, bukan hasil. Bagi anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, apapun alasannya, diharapkan selalu menanyakan tugas dan agenda. Bisa juga membaca sinkos atau WA group supaya tidak tertinggal tugas atau ulangan. Dan bisa disusun juga susulan yang harus dikerjakan. Kemudian, bila penilaian harian belum tuntas, Bapak, Ibu, atau anak-anak bisa segera meminta remedial atau perbaikan
tetapi biasanya Bapak Ibu guru akan mengagendakannya juga. Bapak Ibu, mari bersama-sama juga membangun pembiasaan positif anak di rumah, seperti bersih diri, gosok gigi, dan mandi pagi. Kemudian bersih lingkungan, seperti mengguyur kloset setelah dipakai, membuang sampah pada tempatnya, membereskan meja makan setelah selesai, membereskan meja belajar sendiri, dan merapikan tempat tidur. Selanjutnya, sebagai bentuk tanggung jawab, anak-anak bisa diminta untuk mengatur buku sesuai dengan agenda. Karena Bapak Ibu wali kelas sudah mengirimkan agenda harian, jadi orang tua cukup mendampingi dan mengontrol anak-anak. Selanjutnya, anak-anak wajib mengerjakan PR atau tugas-tugas secara mandiri. Orang tua harus mendampingi, mengajari, dan membimbing atau memeriksa, bukan mengerjakan tugas-tugas anak. Harapan-harapannya, anak-anak bisa menghafalkan perkalian dan pembagian di rumah, minimal perkalian 1-10 setiap waktu senggang, jadi tidak hanya pada saat di meja belajar atau jam belajar. Kemudian anak-anak harus bersikap sopan dan santun setiap saat terhadap orang tua, teman-teman yang ada di sekitar mereka, dan juga dalam bersikap dan bertutur kata. Karena kita melakukan pembelajaran jarak jauh, maka anak-anak diharapkan bisa bersikap sopan dan santun dalam menyampaikan pesan, baik lisan maupun tulisan. Seperti contohnya saat live Instagram atau pembelajaran yang dilakukan secara daring seperti YouTube atau tatap muka yang lain menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Untuk kontak person dari SDK Mater Dei masih sama dengan tahun sebelumnya, dengan jam operasional hanya pada saat jam kerja, yaitu jam 7 sampai jam 1 siang. Sekian Bapak Ibu penjelasan dari saya mengenai pendampingan anak-anak selama belajar dari rumah. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan harapan-harapan kita juga dapat terwujud. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu Wali Murid kelas 4A, B, C, dan D. Demikian penjelasan bagaimana pendampingan belajar anak di rumah dari saya. Semoga terjalin kerjasama yang baik antara kami, Bapak Ibu Wali kelas 4 dengan Bapak Ibu semua, sehingga semua pembelajaran yang kita lakukan selama 1 tahun ke depan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Deta atas penjelasannya mengenai pembinaan untuk kelas 4. Selanjutnya, kita akan tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Marta. Sebelumnya, bila Bapak Ibu orang tua murid memiliki pertanyaan dan saran, bisa menjapri atau menghubungi wali kelas masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bapak, Ibu, suster, serta anak-anak yang terkasih, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas pendampingan-Mu dari awal hingga akhir pertemuan ini, sehingga pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar di dalam pendampingan belajar kepada anak-anak kami Kau mampukan untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Walaupun situasi belum memungkinkan kami untuk bertatap muka, namun berkatilah belajar dari rumah kami, juga anak-anak kami dengan kasih-Mu, agar semua bisa berjalan dengan baik dan terjalin kerjasama yang baik pula antara sekolah dan juga orang tua murid. Terima kasih ya Bapa untuk rahmat dan kasih-Mu. Kini kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Berkatilah semuanya agar bisa berjalan dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.